Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Bawang Tikar, Kecamatan Semedai Timur. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di ruang kelas SD Negeri Bawang Tikar ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Kita berkumpul pada pertemuan kali ini yaitu dalam rangka kegiatan rutin kita yang sudah kita agendakan, sudah kita jadwalkan semenjak dari awal semester kedua kemarin, yaitu kegiatan komunitas belajar yang insya Allah akan kita laksanakan secara kontinu, secara terus-menerus, istiqomah demi kemajuan pendidikan, kualitas pembelajaran, dan prestasi dari murid kita di SD Negeri Bawang Tikar. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, ini adalah pertemuan ketiga ya, karena pada bulan puasa kemarin kita tidak melakukan kegiatan komunitas belajar, diliburkan. Nah, pada kegiatan kombel kali ini ya, saya akan memandu pelaksanaan refleksi tentang pelaksanaan kurikulum merdeka sejauh ini di SD Negeri Bawang Tikar. Kegiatan kombel ini juga sekaligus dalam rangka observasi penilaian kinerja kepala sekolah oleh pengawas satuan pendidikan, yaitu Bapak Edi Rohedi, Sarjana Pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, ini akan saya tampilkan apa saja sih pengertian dari refleksi, tujuannya apa, manfaatnya apa, kemudian apa, bagaimana model-model dalam kita berefleksi. Ya, yang pertama, refleksi itu dalam dunia pendidikan dipandang sebagai salah satu elemen kunci pengembangan keprofesian karena dapat mendorong guru-guru untuk mengaitkan teori dan praktik serta menumbuhkan keterampilan dalam mengevaluasi sebuah topik secara kritis. Ini merupakan pendapat dari Bain dan kawan-kawan tahun 1999. Seperti apa refleksi yang bermakna? Kegiatan berefleksi dapat diibaratkan seperti bercermin di air. Pantulan baru dapat terlihat jelas jika permukaan air tenang dan jernih. Ketika kondisi hati masih berkecamuk, sebaiknya kita menunggu dan mengendapkan pengalaman agar dapat berefleksi dengan mendalam. Kemudian refleksi adalah momen untuk berdialog dengan diri sendiri dalam memaknai peristiwa. Karena itu ceritakanlah pengalaman dan pemikiran yang Bapak Ibu sendiri alami, bukan apa yang dialami, dikatakan atau dipikirkan oleh orang lain. Refleksi bermakna adalah refleksi yang jujur dan mendalam, tidak hanya pengalaman dan pemikiran positif yang bisa ditulis. Kuncinya sertakan emosi dalam menuliskan refleksi. Jadi kalau kita dalam agama Islam, ini mohon maaf Bu Gendria, malah sehari itu 5 kali kita berefleksi, iya kan? Kita dituntut untuk melakukan sholat, tujuannya salah satu adalah refleksi apa yang sudah kita lakukan dari subuh ke zuhur, apa yang sudah kita lakukan dari zuhur ke asar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, begitu juga dalam dunia pendidikan, kita mengajar ini kunci dari semua proses adalah kita berefleksi. Kita cari apa kekurangan kita, apa kelemahan kita. Kemudian setelah kita menemukan kekurangan dan kesalahan kita, baru kemudian kita temukan solusi atau pencerahan yang kemudian dapat kita lakukan, perbaikan-perbaikan yang kemudian dapat kita lakukan. Apa saja model-model dalam atau variasi dalam berefleksi? Ini ada model ya, yang umum, yang paling sering digunakan. Sebenarnya banyak sekali model-model dalam melakukan refleksi, ya.
Tapi kali ini yang akan saya bahas, yang akan saya tampilkan adalah model 4F. Kalau misalnya ada Bapak Ibu guru yang ingin berefleksi dengan model yang lain, boleh, dipersilakan. Ya. Ada model apa saja kemarin? Ada 6 topi, ya, 6 top. Terus ada, ya, banyak ya. Nah, tapi yang ini akan saya jabarkan adalah yang pertama 4F. Facts, feeling, findings, dan future. Ya. Facts yang pertama yaitu peristiwa. Jadi kita menceritakan apa pengalaman yang kita dapatkan, ya, selama proses penerapan kurikulum Merdeka. Kemudian yang berikutnya perasaan, feelings, ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu selama melaksanakan kurikulum Merdeka, kurang lebih ya 1 semester inilah, ya, 2 semester ini. Kemudian yang ketiga findings atau pembelajaran. Pembelajaran apa yang kita dapatkan dari proses implementasi kurikulum Merdeka selama kita terapkan di sekolah kita ini. Kemudian future yang terakhir yaitu penerapan. Apa yang bisa saya lakukan, ya, dengan lebih baik jika saya melakukan hal yang serupa di masa depan. Tentunya tujuannya adalah perbaikan dari setelah kita menemukan kekurangan-kekurangan dari apa yang telah kita refleksikan. Bercermin. Berikutnya tujuan dan manfaat refleksi. Tujuan dan manfaat refleksi antara lain yang pertama menilai pencapaian. Apa sih capaian-capaian kita yang sudah kita dapat setelah kita menerapkan kurikulum Merdeka selama. Kemudian yang kedua mengidentifikasi tantangan. Tantangan apa yang kita temui, kesulitan-kesulitan apa, dan tujuannya yang pasti adalah menemukan solusi, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama. Kombel kita ini juga salah satunya adalah mengidentifikasi tantangan, kemudian menemukan solusi. Ya. Yang ketiga, mengidentifikasi praktik baik. Praktik-praktik baik apa saja yang akan kita lakukan di kelas, ya. Kemudian dampaknya apa terhadap murid, ya. Bisa juga kita lakukan student agency atau kepemimpinan murid dalam praktik baik tersebut. Kemudian yang keempat, menyusun rencana tindak lanjut. Apa saja tindak lanjut yang akan kita lakukan setelah kita melakukan refleksi. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu menumbuhkan budaya reflektif. Karena ya, refleksi ini kadang-kadang kita abaikan, ya. Tapi sesungguhnya dengan kita berefleksi maka perbaikan-perbaikan, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita ketahui, kemudian kita lakukan perbaikan-perbaikan. Kunci, ya, di depan tadi sudah dijabarkan bahwa refleksi merupakan kunci dari pembelajaran atau pendidikan. Nah, untuk selanjutnya saya minta kepada Bapak Ibu guru, ya, semuanya untuk melakukan paparan terhadap refleksi yang telah dilakukan selama kegiatan proses pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka yang sudah berjalan di SD Negeri Bawang Lingkar. Apa saja tantangan, ya, kekurangan, kelebihan, kemudian nanti kita cari sama-sama solusi. Kita ketemukan sama-sama bagaimana cara mengatasi kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang nantinya tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dampaknya sekali lagi yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas sehingga nanti dampaknya adalah terhadap peserta didik atau murid kita di kelas. Demikian pembukaan dari saya, ya. Kombel kita beri nama guru pejabat, ya. Guru pembelajar sepanjang hayat, ya. Kalau mau jujur sesuai kemarin menjadi guru penjahat, tapi enggak, karena kita semuanya guru itu adalah pejabat fungsional, jadi cocok aja. Bukan berarti pejabat kita mau dapat jabatan, ya. Tapi karena memang guru itu adalah masuk dalam sebuah jabatan. Guru ahli pertama, guru muda, dan selanjutnya. Demikian dari saya.
Silakan untuk Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan refleksinya, ya, dipersilakan. Dimulai dari guru kelas atau guru mapel dulu ini. Silakan. Guru kelas atas atau guru mapel atau guru kelas bawah. Monggo. Dari guru mapel ya, guru PJOK. Silakan Pak Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu Guru, saya akan menyampaikan hasil refleksi pembelajaran kurikulum Merdeka di SD Negeri Bang Tikar pada Kombel pejabat atau guru pembelajar sepanjang hayat. Nah, saya sebagai guru mata pelajaran PJOK. Nah, ini anggota kita. Nah, jadi anggota Kombel guru pejabat kita. Nah, kemudian di sini saya menggunakan refleksi 4F. Yang pertama yaitu fakta atau peristiwa, yaitu pengalaman, hal baik yang dialami, hambatan dan solusi selama mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, feeling atau perasaan. Jadi bagaimana perasaan saya selama mengikuti selama pembelajaran berlangsung. Kemudian yang ketiga yaitu finding atau pembelajaran. Jadi pembelajaran apa saja yang saya dapatkan dari proses ini. Kemudian yang keempat adalah futur atau penerapan. Di sini apa aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa atau pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Nah, kemudian yang pertama peristiwa atau faktanya. Nah, di sini saya mengalami fakta pertama kali pada memasuki kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Nah, jadi pada pembelajaran kurikulum Merdeka yang saya alami beberapa waktu terakhir ini terasa lebih dinamis, jadi lebih campur aduk, jadi banyak ini ya Pak. Nah, jadi ada beberapa hal yang menjadi catatan penting bagi saya, yaitu satu, implementasi kurikulum ini memberikan keleluasaan bagi saya selaku guru PJOK untuk mengembangkan modul ajar yang lebih mempertimbangkan dan menghubungkan materi dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Meskipun dalam prakteknya masih perlu banyak penyesuaian agar alur lebih mulus dan bermakna. Di awal implementasi saya juga mendapati beberapa tantangan seperti penyesuaian perangkat ajar, pemahaman mendalam tentang capaian pembelajaran atau CP, dan merancang asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi kemarin saya baru-baru belajar kurikulum Merdeka itu saya bingung mau seperti apa kurikulum ini. Jadi belum ada bayangan sama sekali. Tapi seiring waktu berjalan, banyaknya dukungan dari atas dan bersama guru kita belajar bersama. Jadi seiring waktu tantangan ini mulai terasa lebih bisa dipahami seperti itu. Jadi dengan atasan dan rekan guru sejawat, guru-guru hebat SD Negeri Bang Tikar dan berbagai pelatihan semuanya bisa terlalui. Nah, kemudian yang kedua pelaksanaan penekanan pada asesmen formatif dan sumatif yang lebih holistik atau penilaian yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan, tetapi juga mencakup aspek afektif, sikap, dan nilai. Juga menjadi ciri khas. Asesmen pada kurikulum Merdeka ini juga tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi peserta didik. Kemudian pelibatan peserta didik dalam proses pembelajaran terasa lebih aktif, terutama dalam kegiatan proyek dan diskusi kelompok. Nah, kalau yang kemungkinan zaman dulu, kalau zaman saya dulu, pembelajaran itu monoton Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau yang saya alami dulu kan gurunya masih pakai sistem komando. Jadi apa yang ada di pikiran guru. Nah, sekarang dengan kurikulum Merdeka ini, jadi peserta didik diajak lebih ikut berpartisipasi dan
mengembangkan pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, feeling atau perasaan. Jadi perasaan saya setelah mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini memang pada awalnya terasa sedikit menantang dan membutuhkan adaptasi yang signifikan. Di satu sisi saya merasa antusias melihat potensi kurikulum Merdeka ini dalam kemerdekaan belajar peserta didik dan guru. Keleluasaan dalam merancang pembelajaran memberikan ruang beraktivitas yang lebih besar. Namun di sisi lain saya juga merasakan adanya tantangan dan kekhawatiran. Perubahan yang begitu cepat menuntut adaptasi yang bertambah dengan kebutuhan untuk menyusun modul ajar yang beragam dan melaksanakan asesmen tepat waktu. Saya merasakan lebih antusias dan beban kerja guru terasa bertambah dengan kebutuhan untuk menyusun modul ajar yang beragam dan melaksanakan asesmen yang komprehensif atau pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan sikap. Namun seiring berjalannya waktu, saya merasakan lebih antusias dan termotivasi dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran PJOK yang lebih menarik dan relevan bagi peserta didik sehingga pembelajaran lebih bermakna, disenangi, diamati, diminati, dan dinanti-nanti peserta didik. Nah, kemudian finding atau pembelajaran. Nah, dari pengalaman implementasi kurikulum Merdeka ini, ada beberapa pembelajaran penting yang saya dapat. Yang pertama, yaitu pentingnya kolaborasi dan berbagi praktik baik antar guru. Kurikulum ini mendorong guru untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif, dan proses ini akan lebih efektif jika dilakukan bersama-sama. Kemudian yang kedua, penguatan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi dan melaksanakan asesmen yang efektif menjadi kunci keberhasilan. Pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, ketersediaan sumber belajar yang relevan dan mudah diakses juga menjadi faktor yang sangat penting. Kemudian yang keempat, komunikasi dan kolaborasi yang baik antar sekolah, orang tua, pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan pemahaman, dukungan yang sama terhadap implementasi kurikulum ini. Kemudian yang terakhir, yang kelima, fleksibilitas dan adaptasi menjadi kunci. Jadi fleksibilitas dan adaptasi ini sebuah proses yang terus berkembang sehingga semua pihak perlu memiliki mentalitas untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan segala perubahan dan berbagai situasi yang berbeda yang sangat penting dan membutuhkan keberhasilan dalam sebuah pendidikan. Jadi fleksibilitas ini kita memerlukan perubahan untuk menjadi lebih baik dan memajukan pendidikan. Kemudian beradaptasi, jadi kita beradaptasi dengan perubahan kurikulum yang selanjutnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu tutur atau penerapan. Nah, jadi penerapannya kedepannya saya berencana untuk meningkatkan pemahaman tentang asesmen, yaitu terus belajar dan mengembangkan strategi asesmen yang lebih variatif dan efektif, khususnya dalam mengintegrasikan asesmen formatif. Kemudian mengoptimalkan diferensiasi, lebih mendalami strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik dalam pembelajaran PJOK. Karena menurut saya yang ini yang agak berat, Bapak Ibu, karena anak-anak itu berbeda. Jadi ada yang suka, terutama di PJOK, ada yang suka pelajaran senam, ada yang suka sepak bola. Jadi untuk menyatukan mereka itu susah. Jadi kita harus perlu strategi atau pembelajaran yang dimodifikasi seperti itu. Nah, kemudian memanfaatkan teknologi secara kreatif,
mengeksplorasi dan memanfaatkan teknologi secara lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran PJOK. Jadi teknologi ini bisa kita gunakan, misalkannya membantu kita dalam menunjukkan gambar atau video pembelajaran seperti itu. Kemudian berbagi praktik baik, berpartisipasi dalam komunitas belajar atau FOM guru untuk berbagi pengalaman dan belajar dari praktik baik guru PJOK lainnya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, ini biasanya kami adakan setiap 3 bulan sekali acara KKG. Nah, kemudian yang terakhir, menciptakan pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Jadi di sini saya akan terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih berpusat pada peserta didik, memberikan mereka lebih banyak pilihan dan kesempatan untuk bereksplorasi. Nah, kemudian kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan yang saya ambil, dengan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, kurikulum Merdeka dapat membawa perubahan positif bagi kualitas pendidikan di Indonesia, mewujudkan pembelajaran yang lebih relevan, bermakna, dan memerdekakan bagi peserta didik. Mungkin hanya itu refleksi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih disampaikan kepada Pak Hendrik Adityawan, SPD Guru PJOK. Telah pertama kali melakukan kegiatan refleksi pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka yang selama ini sudah dilakukan di sekolah. Untuk selanjutnya, silakan dari guru kelas atas dulu ya. Silakan. Yang pakai kacamata, yang rajin membaca, silakan. Literasinya tinggi ya. Enggak nyampe. Sini apa pindah sini, laptopnya buat sini. Enggak, laptopnya pindah sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya mewakili dari kelas atas ingin menyampaikan refleksi pembelajaran dari kelas saya. Saya menggunakan model sama dengan punya Pak Hendrik tadi, yaitu model 4F, fact, filing, finding, dan future. Untuk yang pertama, peristiwa. Jadi suatu hari itu saya mendapati nilai sebagian peserta didik yang saya mampu kurang dari KKTP. Nah, melihat hal tersebut, saya mencoba berpikir ataupun mencari solusi bagaimana agar apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu bisa saya capai.
Nah, hingga pada akhirnya saya mencoba menerapkan metode pembelajaran yang lain, yaitu menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan gaya belajar peserta didik. Selain itu pula, saya melakukan pendekatan secara personal pada siswa. Dan setelah beberapa kali model pembelajaran tersebut saya terapkan, hasilnya pun mulai terlihat. Yang tadinya yang mencapai KKTP hanya 50%, setelah saya menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi, hasilnya meningkat mulai menjadi 70%. Pada pembelajaran kurikulum merdeka, siswa itu diberikan kebebasan yang lebih besar untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa dengan memberikan ruang bagi mereka untuk memilih cara belajar yang paling sesuai. Ada kan yang cara belajarnya mungkin visual, ada yang gaya belajarnya dengan langsung gerak atau kinestetik. Jadi saya berusaha melengkapi sesuai kebutuhan minat masing-masing peserta didik. Yang selanjutnya yaitu feeling atau perasaan saya. Perasaan saya awalnya sedih melihat hasilnya tadi yang tidak mencapai apa yang saya harapkan, tidak sesuai harapan saya. Karena saya merasa sebagai seorang pendidik belum mampu memberikan pengajaran yang maksimal, sehingga peserta didik belum mencapai hasil yang diharapkan. Tetapi setelah saya menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi, saya menemukan cara yang efektif, yakni dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan secara personal. Siswa terlihat lebih antusias dan merasa gaya belajar mereka terpenuhi, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Seperti halnya yang di kelas 5 itu banyak sekali, hampir separuh lah, yang gaya belajarnya itu pakai gaya belajar visual. Jadi ketika gaya belajar mereka terpenuhi, mereka lebih antusias. Yang tadinya ngantuk, yang tadinya asik ngobrol dengan temannya, setelah gaya belajar mereka terpenuhi, mereka lebih tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Saya merasa lebih terlibat dan tertantang untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi dan inovasi. Namun, ada juga perasaan kewalahan karena harus menyesuaikan diri dengan metode pengajaran yang lebih fleksibel dan dinamis. Yang selanjutnya yaitu finding, pembelajaran. Pelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman saya tadi, bahwa setiap peserta didik itu memiliki keunikan. Jadi setiap peserta didik itu unik. Setiap peserta didik itu mempunyai potensi. Sehingga untuk menggali potensi setiap peserta didik maka diperlukan metode yang sesuai. Guru harus terus berinovasi, membuat media-media pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya tadi dengan interaksi personal, jadi siswa mampu meningkatkan kualitas hubungan dan komunikasi dengan guru, sama ada masalah apa di rumah dan lain sebagainya. Penting bagi guru juga untuk memahami dan menghargai beragam gaya belajar mereka. Selanjutnya, penerapannya untuk kedepannya, saya akan terus mengembangkan teknik pembelajaran saya, yaitu dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua, mungkin terus lagi dengan mengikuti pelatihan, terus lagi berkolaborasi, tak lupa juga dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Ilham Fatoni, dan mengikuti pelatihan-pelatihan di berbagai media sosial, serta mencari referensi dari berbagai sumber. Karena sekarang kan sumber untuk kita belajar banyak, apalagi di internet. Jadi saya akan berusaha memilih media yang cocok, yang nantinya bisa menarik minat belajar anak, serta anak-anak tersebut bisa berkembang potensinya. Mungkin hanya itu saja, Bapak Ibu, refleksi pembelajaran dari saya.
Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Siti Alfiah. Jadi guru kelas 5 yang telah melakukan refleksi tentang implementasi kurikulum merdeka di SDN di bawah. Berikutnya untuk guru kelas 4 ya. Kelas bawah siapa ini? Nabi atau Siti? Atau Henry? Perwakilan enggak? Sudah mewakili. Enggak apa-apa, yang penting kan kelasnya apa yang ditemukan, apa yang di tantangannya, hambatannya, solusinya. Mau modelnya sama nggak masalah, isinya kan pasti beda. Tapi kalau misalnya udah kelas rendah, sudah berarti sudah mewakili semua. Kalau misalnya kelas yang lain mau tampil juga mau, silakan kalau sudah siap ya. Ayo Bu Novi. Yang penting jangan tidak berefleksi. Balikkah tidak? Masar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelas bawah untuk merefleksi kurikulum merdeka. Ya. Nah, metodenya sama seperti punya Pak Hendrik sama punya Bu Siti Alfiah ya, yaitu model 4F. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Grenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, yaitu facts, pengalaman, hal baik, apa saja hambatan atau kesulitan, serta solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Feeling, perasaan yang muncul selama pembelajaran dan apa yang dirasakan saat melakukan aksi nyata. Thinking, pembelajaran dan hal baru yang didapatkan selama proses pembelajaran. Dan terakhir, tutur, penerapan atau tindakan yang akan dilaksanakan setelah belajar dari peristiwa. Fact atau peristiwa.
Pembelajaran dengan kurikulum Merdeka memberikan berbagai pengalaman menarik dan inovatif yang berbeda dari metode pembelajaran sebelumnya. Berikut adalah beberapa peristiwa atau pengalaman yang saya alami. Penyesuaian materi pembelajaran. Kurikulum Merdeka memungkinkan penyesuaian materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih relevan dan menyenangkan. Kedua, penerapan proyek berbasis pembelajaran. Dalam kurikulum ini, saya mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek dan mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Proyek tersebut tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang dilalui. Pemberdayaan siswa untuk belajar mandiri. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya belajar mandiri. Saya diajak untuk lebih aktif mencari informasi dan dari berbagai sumber, bukan hanya dari buku teks atau bahan ajar yang disediakan. Selanjutnya, pengembangan karakter dan keterampilan sosial. Selain aspek akademis, kurikulum ini juga fokus pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial, seperti kerjasama dan dalam tim, empati, dan komunikasi efektif. Terus pemberian umpan balik yang konstruktif. Umpan balik dari guru lebih berfokus pada pengembangan dan potensi siswa daripada sekedar nilai. Hal ini membantu saya memahami area mana yang perlu ditingkatkan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, feeling atau perasaan. Setelah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, perasaan saya merasa campur aduk. Di satu sisi, saya merasa senang karena siswa terlihat lebih antusias dan aktif, namun saya juga merasa sedikit kewalahan karena masih banyak penyesuaian, terutama dalam menyusun modul ajar, mengkondisikan siswa, dan mengelola waktu. Selain itu, ada rasa bangga saat melihat siswa dapat mengeksplorasi ide-ide mereka dan lebih mandiri dalam belajar. Namun, terkadang muncul rasa cemas dan khawatir tentang bagaimana cara terbaik untuk membimbing mereka agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif. Selanjutnya, pinding pembelajaran. Dari pengalaman implementasi kurikulum Merdeka, pembelajaran penting yang saya dapat adalah fleksibilitas dalam pengajaran. Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk lebih fleksibel dalam metode pengajaran. Hal ini mendorong saya untuk terus berinovasi dan menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Kedua, peran aktif siswa. Siswa memiliki peran yang lebih aktif dalam proses pembelajaran. Mereka didorong untuk mengeksplorasi dan menemukan solusi sendiri, yang pada akhirnya meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kemandirian mereka. Tiga, pentingnya evaluasi berkala. Dengan struktur kurikulum yang lebih longgar, evaluasi berkala menjadi kunci untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran tetap tercapai. Ini mengajarkan saya untuk lebih teratur dalam memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. 4, kolaborasi yang lebih intensif. Implementasi kurikulum Merdeka menuntut adanya kolaborasi yang lebih erat antara guru, siswa, dan pihak lain seperti orang tua. Kerjasama yang baik dapat memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Yang 5, pengembangan profesional berkelanjutan. Saya menyadari pentingnya terus mengembangkan diri melalui pelatihan dan diskusi dengan rekan sejawat. Ini membantu meningkatkan keterampilan dan wawasan saya dalam menerapkan kurikulum Merdeka dengan lebih baik. Selanjutnya, futur, rencana ke depan. Setelah mempelajari kurikulum Merdeka, ke depan saya berencana untuk terus mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang adaptif. Saya akan mengikuti pelatihan dan komunitas belajar serta menerapkan pembelajaran diferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Selain itu,
Saya ingin lebih berkolaborasi dengan rekan guru untuk menciptakan lingkungan yang merdeka, menyenangkan, dan bermakna. Kesimpulan, implementasi kurikulum merdeka telah membawa berbagai dampak positif dan tantangan yang perlu diperhatikan. Penerapan kurikulum merdeka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, peningkatan kemandirian siswa, penguatan karakter dan soft skill. Tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu kesiapan tenaga pendidik, penyediaan sumber daya dan infrastruktur, evaluasi dan penilaian. Secara keseluruhan, kurikulum merdeka menawarkan banyak potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Dengan komitmen dan dukungan yang tepat, kurikulum ini dapat menjadi langkah penting menuju pendidikan yang lebih baik dan relevan bagi generasi masa depan. Demikianlah pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Siti Alfiah, guru kelas 1 Siti Royana, Pak. Siti Royana udah agak ngeblank yang telah melakukan refleksi pembelajaran atau implementasi kurikulum merdeka telah berjalan selama ini. Jadi dengan dilakukannya refleksi oleh Bu Siti tadi, sebelumnya kita tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Telah berhasil melakukan refleksi yang kemudian setelah menemukan apa kekurangan, tantangan, kemudian hambatan, dan kemudian apa tindak lanjut yang akan dilakukan. Ya, pada dasarnya tadi saya catat, ya, ada guru yang antusias perasaannya, ya, kemudian setelah melakukan proses, setelah melihat anak-anak, itu terdapat perubahan setelah penerapan kurikulum merdeka, maka menjadi perasaan tadi berubah menjadi perasaan yang lebih bahagia. Karena anak-anak senang, pasti gurunya akan senang. Ada juga yang awalnya sedih, tadi saya tangkap, ya. Tapi mudah-mudahan di akhirnya nanti tidak berakhir sedih, tapi juga berakhir dengan perasaan yang menggembirakan karena melihat peserta didiknya terdapat perubahan dalam diri. Tentu saja perubahan tersebut menjadi perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi saya tangkap juga terlalu luas cakupannya, ya. Tadi menulis di kesimpulan bahwa implementasi kurikulum merdeka itu sangat di seluruh Indonesia, ya. Padahal tujuannya pertama di lingkup kecil dulu kita, di kelas kita, ya, baru kemudian di sekolah kita, ya, baru kemudian ke yang lebih luas lagi. Kalau misalnya kelas kita saja dulu yang kita pikirkan, ya, yang kita utamakan, murid kita terlebih dahulu, baru kita berpikir ke yang lebih besar, ke sekolah misalnya, ya, dampak yang lebih luas, ya. Demikian untuk kombel kita pada hari ini. Untuk kombel yang akan datang, kita akan membahas lagi tentang program-program yang sudah dibuat kemarin, sudah berjalan sekitar 2 bulan, apa dampaknya nanti, ya, hasilnya bagaimana. Saya juga ingin mendapatkan hasilnya bagaimana, laporan-laporan, ya. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kegiatan kombel kali ini bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya tentu yaitu terdapat perubahan dalam diri kita, ya, semangat, motivasi yang kemudian kita tularkan, kita imbaskan kepada anak didik, murid-murid kita di dalam kelas, kemudian membawa prestasi yang lebih luas. Itu saja dari saya, Sairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.